Ya nenek cuma ninggalin itu bawang sama sambel. Bawang Itu goreng. nasi berkat gitu loh, nasi kemarin ya kan nasi berkat. Nah gitu akhirnya. Udah Ya semek udahlah. lagi ya? Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waskita, wawasan kita-kita. Siang ini Rumah Literasi Waskita bersama Mbah Ujang kedatangan sahabat saya yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang dalam program Nyong on Ngobrol Bareng. Kali ini kita akan kupas kehidupan sahabat saya namanya Mas Oji, lebih akrab dipanggil Mas Oji Kampleng lah. Iya. Yang luar biasa karena beliau sudah kehilangan satu sayap dalam waktu umur 25 tahun sebagai anak 25 hari. 25 hari. 25 tahun udah gede ya. 25 hari sudah kehilangan sayap tapi dia berusaha terbang dan alhamdulillah sekarang udah mulai sukses. Gimana Mas Oji ceritanya ini? Ya perjalanan hidup Pak, butuh perjuangan dan proses. Perjuangan kita dari kecil ya. Kecil kita itu, ini singkat aja ya Pak, jangan biar nggak terlalu lama gitu maksudnya. Ya dari kita kan waktu itu kan sampai sekarang saya juga maksudnya dari kecil nggak ngeliat orang tua, bapak gitu ya. 25 hari belum 40 hari saya udah ditinggal sama bapak saya. Nah dari situ saya tinggal waktu umur 1 tahun saya tinggal sama mbah saya ataupun nenek kakek lah di kampung sampai umur 14 tahun SMP. Orang tua ibu itu ada, cuman ibu itu kan namanya ditinggal suami ya, itu depresi juga. Terus akhirnya pergi karena ya itu biaya hidup saya kan dari ibu. Nenek kakek juga biaya hidupnya cuman namanya orang kampung ya, ya pasti dari kampung lah gitu. Artinya, tapi tidak putus asa ya artinya. Ya alhamdulillah. Berjuang waktu muda itu. Waktu saya kecil umur 7 tahun ya, saya udah kalau bahasa Tegal itu merotol Pak. Ngerti merotol ya? Anu ki bawang. Anu ke bawang. Iya, merotol. Merotol dari gue sangu sekolah. Iya, karena nggak usah sekolah bener. Lah dari merotol itu kita kalau ibaratnya dari kecil itu kita itu makan susah Pak. Kalau nggak merotol itu ataupun jebrot ya. Bahasa Tegal apa sih ya? Bahasa Indonesia. Istilahnya butik lah. Iya butik, kita maksudnya nggak bisa makan karena penghasilan kita, biaya hidup kita tuh dari situ Pak. Nah, termasuk gresek. Gresek apa ya? Nyari sisa-sisa panenan. Oh iya kampung. Nah, di umur SMP itu saya itu udah mulai jebrot bawang. Di situ saya kalau mau berangkat sekolah itu saya nangis Pak karena nenek saya atau kakek saya udah ke sawah. Di situ nggak ada lauk, nggak ada nasi. Ya nenek cuma ninggalin itu bawang sama sambel. Itu nasi berkat gitu loh, nasi kemarin ya kan nasi berkat. Nah gitu akhirnya. Udah semek lagi ya? Iya benar. Alhamdulillah tapi dengan didikan nenek kakek dan orang tua ibu ya, alhamdulillah sampai sekarang. Artinya ada keinginan untuk berjuang mengubah nasib lah dari keadaan benar, itu ya. Benar. Nah itu terjadi di rantauan ketika merantau. Ketika merantau umur 15 tahun Pak, tahun 2004. Itu merantau masih ikut orang tua warteg dengan bapak tiri ya. Nah namanya bapak tiri ya Pak, kita ya, bener aja disalahin ya, itu ya. Ya gitulah ya, kita bahas di usahanya aja. Alhamdulillah setelah didikan dari kakek nenek orang tua, kita hidup itu jangan tergantung sama orang lain. Kita hidup itu jangan belas kasihan sama orang lain. Dulu saya waktu kecil umur 6 tahun sampai 10 tahun saya dikasihani Pak. Setiap fitrah ya. Setiap Idul Fitri itu ya malam takbir itu kita itu dikasihani. Lah saya berpikir gini dalam hati, mudah-mudahan kita ada nasib berubah gitu loh suatu saat. Jangan sampai kita udah miskin dikasihani orang, kita nggak punya harga diri gitu loh Pak. Maksudnya saya berpikir oh iya ternyata jadi yatim itu emang susah, berat. Kita mau ngadu ke siapa, sedangkan bapak itu juga udah nggak ada gitu kan. Ibu merantau, saya tinggal sama nenek kakek sampai umur 14 tahun. Nah dari situ saya akhirnya menikah, umur 22 tahun saya menikah. Itu juga pakai duit warisan Pak. Duit warisan dari almarhum bapak, kita pakai cuma dapat sekian lah. Dengan nekat
saya bersunting istri orang Madura, saya ke Madura beserta keluarga ke sana. Nah di situ saya bingung Pak, di Madura itu Tapi saya bingung. suatu pasangan yang cocok untuk dunia usaha ya. Madura sama Tegal sama Amin, kita kan amin. pedagang gitu jiwanya. Iya. Setelah nikah baru buka warteg. Enggak, setelah nikah kita bingung. Saya nggak punya usaha, saya nggak punya kerjaan, saya nggak punya penghasilan lah sama sekali. Bener, demi Allah saya nggak ngomong, nggak punya sama sekali. Orang tua di Jakarta juga gitu orang. Ya, nah saya bingung mau ngapain itu. Akhirnya istri dengan inisiatif Mas dulu waktu saya masih gadis, ya saya punya gelang 15 gram. Kalau buat usaha ini jual aja, ya usaha apa terserah ini jual aja Masnya 15 gram. Belinya di Madura. Kalau mau usaha saya bolehkan. Ini orang tua nggak tahu. Begitu akhirnya. Artinya usaha pertama dukungan istri lah ya. Ya bukan istri benar lah. Akhirnya saya dapat telepon dari teman, udah kamu kan habis rumah tangga, habis pengantin. Orang waktu itu orang Tegal juga lah ya, masih saudara dari almarhum bapak. Udah kamu jualan goreng aja sama saya. Kita patungan apa sih aplusan. Nah dari duit itu kita punya duit cuman waktu pertama itu 7 juta. Dari Madura ke sini aja kita naik kereta itu hampir 2 juta ya 2 orang. Buat kontraknya belum, buat beli gerobaknya itu 3 juta. Sisa-sisa lah ya. Iya, belum buat itu di Indomaretnya, kontrak di Indomaret. Nah dari situ saya bukan hampir sih. Waktu itu kan berjalan waktu rame. Nah, istri juga kerja waktu belum lahiran, belum punya anak lah, masih kandungan gitu berapa bulan. Nah setelah itu kita udah mulai susut Pak. Udah mulai omsetnya turun tuh sampai kontrakan aja nggak kuat bayar. Kontrakan nggak kuat bayar, akhirnya suka duka ya, rumah tangga gitu. Akhirnya istri pulang tuh karena udah 8 bulan kan, karena biaya di Jakarta itu mahal buat biaya persalinan kan. Akhirnya udahlah istri aja saya anterin ke Madura ke orang tuanya. Baru di situ saya sendirian jualan. Karena nggak biasa ada istri, ya kita main gitu Pak. Akhirnya kelayapan lah ya. Nah, kelayapan itu tujuan saya memperluas jaringan. Pergaulan. Nah, memperluas jaringan networking ya. Jadi kan saya pikir begini, semakin kita luas jaringan silaturahmi, semakin banyak rezeki bukan? Tuh. Nah, di situ akhirnya saya coba main ke teman warteg, main ke teman ini. Akhirnya alhamdulillah teman kita banyak gitu kan. Cuman pas udah itu ya tetap aja nggak ada yang bisa bantu kecuali kita berdiri sendiri gitu loh Pak. Silaturahmi penting, cuman kan yang lebih penting kan kita kehidupan kita sendiri gitu loh ya. Teman mungkin bisa mengasih support, kasih semangat, tapi kan nggak bisa membiayai hidup kita sehari-hari loh. Paling sekali 2 kali lah gitu kan. Akhirnya istri dari kampung saya jemput 3 bulan, anak baru 3 bulan saya bawa ke Jakarta. Waktu itu Cengkareng. Nah, bawa ke Jakarta, di situ ekonomi makin sulit. Saya malah ngomong sama istri, katanya anak punya rezeki. Kok ini malah ini tambah susut gitu loh Pak. Saya malah ngomong sama istri begitu. Itulah menggugat istilah itu ya. Iya benar. Saya benar, katanya rezeki anak ada. Ini kok saya usaha tambah bangkrut, tambah nggak kuat bayar. Saya kelilit utang rentenir, ya, yang bank keliling lah, ya. Kontrakan ditagih, 2 hari nggak kuat bayar, suruh pergi. Akhirnya mau nggak mau saya utang rentenir belum lunas ditagih lagi bulan depan. Akhirnya saya pusing akhirnya di situ kita akhirnya berpikir gimana caranya ya biar kita keluar dari sini. Akhirnya orang tua datang. Waktu itu saya nikah sampai, ini belum cerita ya, saya nikah sampai waktu itu ya jualan gorengan, orang tua nggak ngerti gitu kan. Akhirnya kamu jualan sampai anaknya sakit, nggak kuat jualan, nggak kuat bayar kontrakan, udah ikut emak aja ya kan. Di situ akhirnya di ibu saya juga namanya sama bapak sambung ya, ya beda lah gitu. Kita tetap kerja di situ. Alhamdulillah. Saya ngomong sama istri, kalau kamu bisa warteg kan, ya namanya orang Madura beda ya, bisa warteg kan. Saya bukan warteg, saya nggak tahu caranya gimana, saya nggak punya duit, ya. Tapi saya yakin pasti ada rezekinya di situ. Oke, kita di orang tua 6 bulan, kita punya simpanan, ya. Kita akhirnya pindah ke Kranji. Buka warteg dengan modal 15 juta juga nyicil. Pertama kita punya duit cuma 10 juta. Saya ngomong sama yang jual wartegnya, Pak, tolong
kerendahan hatinya lah ya. Saya cuma nyebut Nego lah. Nah, gimana kalau bayar separuh dulu? Tapi nanti, istri udah setuju itu? setuju. Udah belajar masak itu? Udah belajar masak di situ dari mertuanya itu ya. Akhirnya yaudahlah, masa kita mau ikut orang tua terus. Akhirnya mutusin ya itu. Buka Ada warteg. teman calling, ada warteg kecil lah ya. Masih berubah? Ya di situ kita belum berubah. Warteg kecil ukuran 3x7. Nah di situ akhirnya kita ngontrak situ bayar 2 kali. Bulan pertama kita bayar 8 juta karena 2 juta buat modal. Nah saya bilang sama yang punya warung, yang jual warung, insya Allah bulan depan saya bayar 7 jutanya dengan omset kecil ya. Tapi artinya di situ, yakin lah? Saya yakin bahwa saya itu bisa sebulan 7 juta. Meskipun ya. realitasnya pada saat itu omsetnya kayak nggak Ya, mungkin ya? omset gimana ya? Digit 200-300 ribu lah gitu kan ya, kita sebutin. Nah di situ akhirnya saya ngomong sama istri, kita fokusin di sini. Kita rumah masih tinggal sama orang tua, bahkan rumah keluarga. Ya istri ngomong begitu, Mas kita kalau udah nyampe, kita udah jualan di sini rame, mudah-mudahan kita beli rumah sendiri aja. Ya di mana kayak di Tegal apa di mana, nggak harus di Sidakaton karena kan saya orang Sidakaton. Jadi rumahnya di daerah Tegal aja lah gitu. Oh ya udah, yang penting kita fokus aja jualan. Akhirnya lambat laun omset kita naik. Di situ kita berubah. Kita berubah. Malah kita jualan cuma berdua, dengan omset naik terus kita tetap jualan berdua. Nah pikiran saya di situ, malah saya waktu itu bingung. Istri nggak tahu waktu saya udah setahun kita jualan ya, saya punya duit alhamdulillah. Nah terus waktu itu saya pas ngertinya itu pas pemilihan presiden 2019. Itu jualan saya setahun di Keranji. Saya ngomong sama istri, ngomongnya mau nyoblos gitu kan ya, mau nyoblos pemilihan presiden. Lah di situ saya bertemu sama maklar tanah rumah lah. Karena saya bingung duitnya buat apa ya, saya nggak biasa pegang duit segini. Kata istri kalau mau beli rumah nungguin habis lebaran kan kelamaan. Ya alhamdulillah kita ngobrol sama tukang artinya perubahan nasib itu cepet juga ya? Ya alhamdulillah. Begitu warteg alhamdulillah, karena kita punya mindset Pak. Mindset kita, masa ya sih kita bekerja keras Allah nggak dukung ya kan. Yang malas aja Allah mau ngasih rezeki, apalagi kita yang berusaha gitu loh. Walau nggak semua harus kaya. Kalau semua orang kaya, pasti nggak ada orang yang yang kesusahan gitu loh ya. Jadi alhamdulillah dengan mindset kita, yang penting kita berusaha dulu aja lah. Jadi hukum saya yang pelajarin itu hukum law of attraction. Apa yang kita ucap, insya Allah bakal kejadian. Yang penting kita selalu ikhtiar gitu loh Pak. Ya. Ucapan adalah doa lah. Nah benar, kalau Tegal ngomongnya kayak orang bisnis ngomongnya law of attraction, iya. Ucapan adalah doa, benar juga. Akhirnya di situ kita beli. Pas saya berangkat, saya ngomong sama istri, Mas sudah DP rumah, beli rumah ya, bukan DP, beli cash. Mas sudah DP rumah karena kan rumahnya posisi belum jadi, masih tanah. Jadi kita kata yang punya rumah itu ngomong di DP dulu 30%, nanti kita bangun DP lagi 30%, bayar lagi. Bangun akhirnya alhamdulillah dalam waktu 3 bulan rumah jadi. Ya alhamdulillah di situ. Lah udah perjalanan itu saya berangkat ke Jakarta ya. Ini kan cerita singkat lah ya. Berangkat lagi ke Keranji, Bekasi. Nah di situ kita usaha lagi gitu. Maksudnya kita pikir sama istri, apa ya kita ya, selain kita warteg kita harus ngapain lagi. Akhirnya pikirannya selalu berkembang gitu loh ya. Mindset kita harus dirubah. Ya. Boleh umur dewasa tapi kan tergantung pemikirannya ya Pak. Ya. Akhirnya pas udah nyampe Bekasi kita jualan lagi, saya ngomong sama istri, kita warung kayak gini 2025 bakal punah. Soalnya warung teman-teman kita main itu bilangnya warung itu udah berubah, kayak rujak gitu loh Pak, tempat rujak gitu lah ya, jualan rujak lincakan lah. Karena kan warteg sekarang itu perkembangannya udah pesat, apalagi ada yang pakai wifi, pakai keramik, pakai kaca gitu kan. Akhirnya saya bilang sama istri, kita harus jual warung ini. Meskipun omsetnya pada saat itu lebih bagus. Masih bagus. Masih di atas 2. Akhirnya kita harus jual warung ini. Soalnya kalau warung ini dijual omset turun, omset gratis, kita nggak bakal laku. Dijual balik modal pun nggak bakal mau orang. Karena ngerti lah ya, namanya 3x7 berapa sih lebarnya kan Pak? Artinya udah membaca ke depannya lah, kondisi warung seperti ini akan berubah gitu. Iya. Dengan jadi kesempatan kita menjual pada saat di puncak. Iya benar. Itu kan mahal ya? Iya benar. Kita jual untung 3 kali lipat dari harga beli. Yang luar biasa. Nah akhirnya kita begini, kita pindah pas waktu kita jual itu, pindah ke Depok aja
yang beli warung saya itu ngomong, kamu udah ada tempatnya di Depok? Belum ada. Udah ada warungnya Pandangan? Belum ada. Lah kenapa kamu jual? Karena saya yakin saya jual ini punya duit, saya langsung beli. Walaupun sistem kontrak ya di Depok juga. Akhirnya saya alhamdulillah dapat warung di Depok dengan harga turun di bawah 2 kali lipatnya. Berarti dia di bawah 2 kali lipatnya 25 jutaan. Artinya ada lebih lah. Iya, ada lebihnya dari situ. Nah, akhirnya dari situ kita jualan kan waktu kita beli itu kan pas Covid, Pak. Covid pertama. Covid pertama bulan Februari tahun 2020. Itu Covid pertama kita. Omset langsung drastis. Tapi berubah sekarang ikut sistem kemitraan ayam bakar kan ya? Itu nanti. Oh nanti. Iya, nah, itu maksudnya ini kita pas Covid-nya aja ya, Pak. Kita harus bertahan di Covid-nya gitu loh. Kita bertahan di Covid, waktu itu omset turun drastis, Pak. Omset turun drastis, kita harus berpikir gimana caranya kita itu bisa bertahan biar bisa buat ngontrak warung ini. Akhirnya saya berpikir saya usaha lain, usaha jual baju gitu, Pak, dari Bandung gitu kan. Kita tawarin ke teman-teman yang kita kenal lah gitu, ke teman-teman warteg, ke teman-teman ayam bakar yang usaha lain gitu kan. Siapa tahu bajunya buat karyawannya apa buat anaknya gitu kan, kita promosikan di situ. Nah, alhamdulillah. Nah, pas itu kita warteg udah mulai naik lagi pas pertengahan Covid. Pas Covid naik, akhirnya turun lagi, Pak, karena kan masih pandemi itu. Nah, pandemi saya pusing di situ, Pak. Di situ pusing. Akhirnya saya main ke teman saya daerah Keramat Jati. Daerah Keramat Jati itu dia tuh ternyata jual ayam bakar Mamake. Nah, dari situ saya lihat cara dia marketingnya dulu, Pak. Cara dia di online-nya, cara dia di offline-nya itu rame. Akhirnya saya belajar dari situ. Nah, saya nyetuk, ayolah di franchise-in, saya bilang gitu kan. Kemitraan lah. Ya, kemitraan, ayolah kita kemitraan gitu kan. Kamu mau? Ya, saya mau. Yang penting menghasilkan gitu kan, Pak. Namanya lagi pandemi kan. Ya udah. Kalau mau nanti syaratnya ini kamu harus punya HP ini buat akunnya gitu. Waktu itu ayam bakarnya belum terlalu booming. Ya. Akhirnya sampai berlambat laun akhirnya sampai sekarang udah kurang lebih 1 tahun udah 75 cabang. Keren. Kemitraannya ya. Dan Mas Oji ini yang ikut pertama kali ya, artinya ya, pertama kali di kemitraan mengiringi kemajuan ya. Dan sekarang udah berapa cabang Mas Oji sendiri? Alhamdulillah saya sekarang baru 3 cabang. Nanti insya Allah pertengahan Januari kita mau buka ke 4 cabang. Masih daerah Depok. Artinya juga berani berubah lah ya, artinya dari warteg ke ayam bakar yang online gitu ya. Ya, jadi kita itu zamannya udah digitalisasi, Pak, bukan zaman industri lagi. Mungkin industri dulu kita harus sekolah tinggi baru kita dapat kerjaan. Saya SMP aja nggak lulus, Pak, karena biayanya itu nggak ada buat usaha, buat sekolah. Perlu diketahui, meskipun nggak SMP, semangat literasinya membacanya luar biasa. Terbukti Mas Oji ini kalau ke rumah mesti bawa buku ini. Ya, tapi luar biasa, capaiannya luar biasa lah. Artinya struggle, bertahan hidup dan maju terus itu luar biasa. Dari seorang anak yang kehilangan sayapnya ya, udah yatim dari kecil, berpikirnya besar, beliau ingin maju, ingin berubah dan selalu mengikuti perubahan zaman ya. Terakhir beliau pun dari warteg yang sudah settle, berani menjual, berani pindah, berkembang, keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman, dan sekarang dia mendampingi ayam bakar Mamake yang sudah 70 cabang. Kebetulan pemiliknya orang Brebes. Iya. Jadi kalau di Jakarta membaca ayam bakar Mamake itu pemiliknya orang Brebes, dan Mas Oji ini salah satu pemilik outlet, 4 outlet ya? Iya, baru 3, Pak. Baru 3, mau 4 outlet. Cita-citanya sih 5. Jangan 5, lebih lah. Nanti kan kita maksudnya 5 gitu, nanti kita usaha yang lain gitu, Pak. Oke, sangat luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi ya, artinya buat teman-teman yang ya masa kecilnya mengalami kehidupan yang kurang beruntung, jangan putus asa lah. Dia terbukti dengan berpikir besar, silaturahmi dan semangat literasi membacanya yang luar biasa, patut diacungin jempol. Saya membuktikan sendiri, beliau suka ke rumah dan pinjam buku. Iya. Nggak tahu dikembalikan nggak? Karena orangnya nggak ada. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Cukup sekian obrolan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu.